Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Alamiah, NIM 2034031 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, langsung saja di mata kuliah pengantar psikologi ini saya akan menjelaskan apakah itu diri sosial. Diri sosial adalah gambaran individu tentang dirinya sendiri dan kemudian bagaimana pemahaman tentang dirinya tersebut mempengaruhi tingkah lakunya dalam interaksinya dengan individu-individu yang lain. Diri sosial sendiri mencakup beberapa hal, yakni 1. Identitas diri dan identitas sosial, 2. Konsep diri, 3. Harga diri, 4. Kepercayaan diri. Yang pertama ada identitas diri dan identitas sosial, yakni personal identity. Personal identity merujuk pada sebuah konsep yang dikonstruksi dan dikembangkan mengenai diri sendiri selama masa kehidupan. Identitas personal berkaitan dengan keyakinan, citra tubuh dan citra diri, harga diri dan peran-peran yang memuaskan di lingkungan sekitar. Faktor pembentuk identitas diri sendiri menurut Marcia ada 3, yakni 1. Tingkat identifikasi dengan orang tua dan keluarga, keterbukaan terhadap alternatif identitas lainnya. Yang kedua, pola asuh modeling, dan yang ketiga, harapan sosial yang menjadi pilihan identitas. Selanjutnya ada social identity. Social identity merujuk pada keanggotaan individu pada suatu kelompok sosial, baik itu dalam konteks makro maupun mikro. Internalisasi identitas sosial yang dianut oleh individu akan merepresentasikan atribut diri dan atribut yang dibaginya bersama orang yang menjadi anggota dalam kelompok tersebut. Misalnya, berpuasa dan sholat 5 waktu bagi seorang muslim. Selanjutnya yang kedua ada konsep diri atau self-concept. Self-concept sendiri dapat kita contohkan seperti, meskipun saya bertubuh kecil, jangan ragukan integritas dan keberanian saya, juga kemampuan saya membangun dan menjaga relasi dengan orang lain. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa konsep diri dapat diartikan sebagai persepsi dan penilaian kita terhadap diri sendiri secara fisik, psikologis, dan sosial. Menurut Stark dan Sandel, konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat, dan berarti bagi dirinya. Adapun konsep diri berkembang dengan baik apabila 1. Budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, 2. Individu memperoleh kemampuan yang berarti, 3. Mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Namun, yang lebih penting adalah pengalaman awal dalam kehidupan keluarga yang merupakan menjadi dasar pembentukan konsep diri. Dikarenakan dari keluargalah dapat memberikan perasaan diterima atau ditolaknya seseorang. Selanjutnya, yang ketiga ada harga diri atau self-esteem. Evaluasi diri yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap diri sendiri serta menunjukkan seberapa besar individu percaya bahwa dirinya berarti dan berharga menurut standar penilaiannya dan lingkungannya. Tinggi rendahnya self-esteem bergantung pada kongruensi konsep diri yang ideal atau ideal self dan konsep diri yang sebenarnya atau real self.
Dan yang terakhir ada kepercayaan diri atau self-confidence, yakni keyakinan akan kemampuan atau kelebihan diri sendiri untuk melaksanakan apa yang diinginkan, direncanakan, dan diharapkan. Kepercayaan diri menjadikan individu mengenali potensinya dan memiliki optimisme mencapai segala tujuan dalam hidup. Nah, jadi begitulah teman-teman, dalam diri sosial semuanya akan terhubung dan tidak bisa lepas satu sama lain. Nah, jadi itulah tadi sedikit penjelasan tentang diri sosial. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!